Kolonel Purnawirawan Igit Donolego, mantan Ketua Pusat Koperasi Kartika atau Puskopkar A Bukit Barisan, yang dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kewenangan oleh Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan, mengajukan banding ke Pengadilan Militer Utama. Hal itu disampaikan usai pihak pelapor, yakni Santo Sumono, didampingi kuasa hukumnya Leo L. Napitupulu mendatangi Pengadilan Militer Tinggi Medan pada Senin 4 Agustus untuk mempertanyakan sejauh mana proses banding yang kini berjalan. Adapun dalam kasus ini, Igit telah dinyatakan terbukti menyalahgunakan kekuasaannya saat menjabat Ketua Poskopkar dengan mengakhiri kerjasama dengan pelapor sehingga memenuhi unsur pasal 126 KUHPM sesuai pasal 374 KUHP. Ia kemudian divonis pidana penjara 3 bulan dengan masa percobaan 4 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer Medan. Leo menjelaskan, kerjasama antara Santo dengan Puskopkar A Bukit Barisan untuk mengelola perkebunan sawit 714 hektar di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan sejak 1993. Sesuai perjanjian, harusnya kerjasama tersebut berlangsung hingga tahun 2040, dikelola oleh perusahaan yang didirikan bersama, yakni PT Poli Kartika Sejahtera. Kemudian, ada surat dari komando untuk buat pangkalan militer di lahan kerjasama tersebut, sehingga keduanya sepakat bersama menunjuk akuntan publik untuk menilai aset dengan nilai sekitar 47 miliar rupiah. Kemudian ada kesepakatan untuk pembayaran kompensasi dengan total 37 miliar rupiah, di mana pihak Santo mendapat 20,35 miliar rupiah. Namun saat Kolonel Purnawirawan Igit menjadi Ketua Puskopkar, kesepakatan pembagian aset tersebut tidak dilaksanakan. Secara sepihak, Igit mengusir pekerja PT Poli Kartika Sejahtera dan mengalihkan kebun tersebut ke pihak ketiga yang diketahui jika hasilnya dinikmati bersama antara Puskopkar dengan Rudi dan Aspin sebagai pihak ketiga. Dengan adanya banding yang diajukan terdakwa Igit ke Pengadilan Militer Utama di Jakarta, Leo berharap pihaknya mendapat keadilan. Kami hari ini datang ke Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan untuk mengkonfirmasi tentang perjalanan proses perkara atas nama Kolonel Infanteri Purnawirawan Igit Donolego, di mana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan yang bersangkutan dihukum bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dengan konsekuensi 4 bulan masa percobaan. Nah, terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Militer Utama sebutannya di Medan, di Jakarta, di mana Pengadilan Militer Utama ini menangani proses banding dari seluruh Indonesia. Agar hak-hak pelapor sebagai korban diakomodir secara baik oleh Pengadilan Militer Utama, makanya melalui Pengadilan Militer Tinggi kami datang untuk menyampaikan unek-unek atas apa yang terjadi, agar itu menjadi bahan perhatian Pengadilan Militer Utama dalam memutus proses perkara ini di tingkat banding. Apa yang kami ajukan keberatan, tadi kami catat bahwa pertama, kontrak kerjasama itu telah terjadi dari tahun 1993 dan diperpanjang berdasarkan beberapa kali adendum yang seharusnya berakhir tahun 2040. Nah, di mana hubungan kerjasama tersebut sejak tahun di akhir diputusnya kontrak itu sudah berlangsung selama 27 tahun.
Awalnya ada surat dari komando bahwa lahan kerjasama itu akan dibuat pangkalan militer. Namun berdasarkan adanya surat itu disepakati untuk mengakhiri kerjasama, di mana terhadap pengunjukan lahan tersebut ya berarti harus dilakukan audit pembagian kepemilikan saham masing-masing, di mana berdasarkan hasil perhitungan penilaian aset itu dicatat sebesar 47 miliar lebih kurang. Nah, atas penghitungan oleh akuntan tersebut terjadi kembali pembicaraan dan nego-nego, di mana akhirnya disepakati total nilai aset yang disepakati adalah 37 miliar, di mana Pak Santo sebagai pemegang saham 55%, dia berhak 20,35 miliar. Nah, proses pembayaran ini sedang dalam tahap nego. Ternyata tiba-tiba terdakwa Kolonel Igit Denelogo menjabat sebagai ketua koperasi Puskopkar. Nah, padahal ini sebelumnya sudah dalam proses nego oleh ketua yang lama. Nah, ketika beliau masuk, beliau secara tiba-tiba memutus kontrak kerjasama dan tidak membayar apa yang menjadi hak Pak Santo. Pengusirannya juga menurut kita di luar kepatutan. Sehingga, kenapa di luar kepatutan? Pengusiran dari lokasi lahan kerjasama itu melibatkan pasukan militer. Sehingga kita melihat ada kesewenang-wenangan berdasarkan kekuasaan yang ada padanya, mengerahkan pasukan militer untuk mengakhiri kontrak kerjasama. Yang patut diingat bahwa TNI adalah berasal dari rakyat. TNI tidak akan pernah menyakiti hati rakyat. Ternyata dalam peristiwa yang dialami oleh Pak Santo ini, terdakwa bukan lagi prajurit TNI yang patut dan baik karena telah menyakiti hati bagian dari rakyat. Nah, oleh karenanya terhadap persoalan ini kita sudah melaporkan, bertahun-tahun kita melaporkan ini untuk mendapatkan keadilan. Baru di Pengadilan Tinggi Militer Medan inilah kita mendapat keadilan. Karena beliau di tingkat perwira, pengadilan pertamanya adalah Pengadilan Militer Tinggi, dan benar meskipun terhadap vonisnya menurut kita terlalu ringan, 3 bulan penjara percobaan 4 bulan, tapi bagi kita ya udah, yang penting beliau dinyatakan bersalah. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut kita berharap Pengadilan Militer Utama menguatkan putusan Pengadilan Militer 1 Medan, atau bahkan bila perlu memperberat putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, ya dengan catatan bila perlu mencabut masa percobaannya. Karena apa? Efeknya cukup memberikan kesengsaraan bagi orang yang mau kerjasama dengan Puskopar ini sendiri, ya, oleh Puskopar dengan Rudi dan Aspin. Nah, hal ini kan menjadi pertanyaan. Kontrak kerjasama diputus dan masih sengketa, harusnya ini kan masih berlanjut sampai ada putusan hukum yang menyatakan kapan berakhir. Dari mulai proses sengketa sampai akhirnya ada putusan hukum, tidak ada perhitungan. Jadi rugi terhadap 20,35 miliar, kemudian rugi terhadap perjanjian kerjasama sejak diputus sampai dia berkekuatan hukum. Nah, oleh karenanya ini akan menjadi perhatian untuk di tingkat banding agar mendapat keadilan. Demikian. Tapi begitu, boleh ditambahkan Pak ya? Sebagai korban yang dirugikan, Leo berharap agar Pengadilan Militer Utama minimal menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan. Nah, kira-kira siapa petugas Pengadilan Militer Utama? Pengadilan Militer Utama. Bahwa pengadilan militer tinggi 1